Pada Mei 1966, gelombang pertama prajurit Batalion ke-6 Resimen Kerajaan Australia tiba di Vietnam Selatan, yang kemudian disusul oleh pasukan Australia yang lain di bulan Juni 1966. Dalam kurun waktu 2 bulan sejak kedatangannya, pasukan Australia terlibat langsung dalam satu pertempuran terbesar dan paling menentukan bagi Australia selama perang di Vietnam. Pertempuran ini tidak hanya membentuk ujian tempur pertama dalam skala besar, tetapi juga membentuk reputasi militer Australia di mata sekutu. Dengan menunjukkan kemampuan Australia untuk bertahan dan bertempur secara efektif dalam kondisi ekstrim melawan musuh yang unggul jumlah. Pada Agustus 1966, gugus tugas Australia telah mengoperasikan pangkalan militernya di Nui Dat selama kurang lebih 3 bulan. Kehadiran pasukan Australia yang kuat di wilayah Pontui membuat Vietcong merasa terancam dan mendorong mereka merencanakan serangan yang menargetkan pangkalan Nui Dat sebagai sasaran utama untuk memberikan kekalahan awal kepada pasukan Australia. Beberapa hari sebelum pertempuran, unit intelijen Australia menangkap sinyal radio yang menunjukkan keberadaan pasukan Vietcong dalam jumlah besar di sekitar pangkalan, dengan jarak yang tak kurang dari 5 km. Namun patroli Australia yang dikerahkan ke area tersebut tidak menemukan kontak maupun tanda keberadaan musuh. Tegangan selama berhari-hari terasa di Nui Dat, akhirnya meledak pada 17 Agustus 1966. Pasukan utama Vietcong melancarkan serangan terkoordinasi terhadap pangkalan operasional Australia di Nui Dat, tepat di jantung kota Pontui. Dalam kegelapan subuh, dentuman mortir menghantam area pangkalan, yang kemudian disusul dengan senapan yang mengguncang pertahanan Australia. Serangan yang mendadak ini bukan sekedar gangguan tembakan, melainkan awal dari konfrontasi besar yang akan dirancang untuk menguji ketahanan, kedisiplinan, dan keberanian pasukan Australia. Sebuah rangkaian peristiwa yang akan berujung pada pertempuran di Lontang. Bagi pasukan Vietcong, hujan deras yang mengguyur perkebunan karet Lontang bukanlah hambatan, melainkan sekutu alami. Curah hujan yang menutup jarak pandang, meredam suara langkah, dan membasahi medan tempur dimanfaatkan untuk mendekat tanpa terdeteksi. Dalam kabut hujan dan lumpur, unit-unit Vietcong bergerak memanfaatkan pengetahuan medan yang telah mereka kuasai selama bertahun-tahun. Mereka meyakini bahwa kondisi dan cuaca ekstrim melemahkan daya tembak dan komunikasi musuh. Di bawah hujan yang tak kunjung reda, pasukan Vietcong melihat momentum, kesempatan untuk mengepung, menekan, dan mematahkan pasukan Australia di medan perang di kebun Lontang. Pangkalan militer di Nui Dat sebagai pusat pertahanan militer Australia di Provinsi Pontui. Dari pangkalan ini, Australia menjalankan patroli dan operasi tempur untuk mengendalikan wilayah tersebut. Ketika Vietcong menyerang pangkalan Nui Dat, kerusakan yang terjadi memang kecil. Namun serangan ini membuat gugus tugas Australia, Brigadir Oliver Jackson, sadar bahwa pangkalan Nui Dat masih belum aman. Ia menilai serangan tersebut sebagai tanda bahwa Vietcong mampu dan siap melancarkan serangan yang jauh lebih besar terhadap pasukan Australia. Sebagai langkah balasan atas serangan tersebut, Brigadir Oliver Jackson memerintahkan Kompi B, Batalion ke-6 Resimen Kerajaan Australia untuk keluar dari pangkalan Nui Dat. Tugas mereka adalah mencari dan memastikan dari mana Vietcong menembakkan mortir dan senjata berat ke arah pangkalan. Kompi B berhasil melaksanakan patroli itu dan menyelesaikan tugasnya. Pada siang hari 18 Agustus 1966, misi patroli dilanjutkan oleh Kompi D yang bergerak menjauh dari Nui Dat menuju perkebunan karet di sekitar desa Lontang yang sudah ditinggalkan oleh penduduknya. Sekitar 4 km di sebelah timur pangkalan Nui Dat, Kompi D memasuki perkebunan karet Lontang. Pasukan bergerak dalam formasi teratur dengan 2 peleton di depan dan 1 peleton di belakang. Di sisi kanan formasi peleton 11 yang dipimpin oleh Letnan Gordon Sharp, yang tiba-tiba bertemu dengan sekelompok kecil pasukan Vietcong. Kontak senjata pun terjadi dalam jarak dekat. Setelah baku tembak yang singkat, Vietcong mundur ke arah timur. Peleton 11 kemudian mengejar, yang tanpa mereka ketahui bahwa pertemuan awal ini adalah awal dari pertempuran besar yang akan segera menyusul. Pasukan Vietcong mengetahui bahwa pasukan Australia di sekitar Nui Dat sudah bergerak. Mereka mengetahui bahwa Australia mengirim patroli untuk mencari posisi tembak mortir.
Ketika melihat satuan kecil pasukan Australia bergerak ke arah perkebunan karet lontang, Vietcong menilai ini sebagai sebuah kesempatan untuk memancing dan menarik pasukan Australia agar bergerak lebih jauh dari pangkalan. Bagi Vietcong, kontak awal ini bukanlah tujuan utama, melainkan bagian dari rencana untuk membawa musuh ke area yang telah mereka kenal dan mereka siapkan. Pasukan Australia sama sekali tidak menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan kekuatan Vietcong dalam jumlah besar. Sekitar pukul 4 sore pada saat peloton 11 masih mengejar musuh, pasukan ini tiba-tiba dihantam tembakan yang sangat deras dan terpaksa membuat mereka tiarap. Letnan Geoff yang memimpin peloton 10 di posisi kiri depan segera diperintahkan untuk bergerak membantu. Namun sebelum mencapai peloton 11, peloton 10 juga terhenti, yang dihentikan oleh tembakan berat yang sama. Di bagian belakang formasi, komandan yang dipimpin oleh Mayor Harry D. Smith bersama dengan peloton 11 dan markas kompi segera mengirim laporan ke pangkalan Nui Dat. Ia meminta dukungan tembakan artileri karena pasukannya mulai terkepung di perkebunan karet. Sejak awal pertempuran, hujan lebat dan badai sore mengguyur perkebunan karet lontang. Suara hujan, tembakan, dan ledakan bercampur menjadi satu yang menambah tekanan dan ketakutan di medan tempur. Tanah merah yang teraduk oleh hujan menciptakan lumpur yang sulit untuk dilalui. Kondisi ini menyulitkan kedua belah pihak untuk melihat dan mengenali sasaran. Situasi semakin buruk ketika radio peloton 10 dan peloton 11 rusak akibat tembakan, yang membuat komunikasi antar peloton terputus di tengah pertempuran. Karena peloton 11 tidak mampu keluar dari tembakan musuh untuk mencapai peloton 11, Letnan Kendall diperintahkan untuk menarik mundur pasukannya dan kembali ke markas kompi. Pada saat yang sama, Letnan David Sabeng mendapat perintah baru. Ia diminta membawa bantuan bergerak ke arah selatan, mencoba mencapai peloton 11 melalui jalur berbeda. Namun di sepanjang pergerakan, kelompok Sabeng juga disambut oleh tembakan yang keras dari Vietcong. Upaya ini pun gagal dan peloton 11 tetap terisolasi di garis depan. Dengan demikian, kompi D kini terpecah menjadi beberapa kelompok terpisah, masing-masing diganggu oleh serangan Vietcong. Situasi peloton 11 adalah paling mengerikan. Terisolasi dari sisa kompi selama 1,5 jam. Sejak kontak pertama, lebih dari setengah kekuatan peloton yang berjumlah 28 orang telah terluka dalam waktu 20 menit setelah baku tembak pertama. Kembali ke Nui Dat, di mana pangkalan Australia bergemuruh karena laporan dari lontang terus meningkat perkiraan jumlah Vietcong yang melawan Australia. Artileri sekutu sudah menembaki Vietcong dengan target yang sudah diidentifikasi oleh gugus Jepang yang tergabung dalam kompi D. Dukungan udara Amerika Serikat diminta dengan siap menyetujui untuk membantu. Namun ketika jet F-4 Phantom merespon, mereka tidak dapat mengidentifikasi target di darat karena awan yang sangat tebal. Sore harinya, saat pasukan bantuan dikerahkan untuk membantu kompi D. Pertama, kompi B yang sedang kembali ke Nui Dat setelah misi sebelumnya. Ia diperintahkan untuk berbalik dan mencari kompi D. Kedua, izin diberikan kepada kendaraan pengangkut personel lapis baja atau tank untuk bergerak mendukung kompi D. Selanjutnya, 10 tank meninggalkan Nui Dat membawa kompi A dalam perjalanan. Tank yang mengalami bentrokan kecil dengan sekelompok Vietcong yang mencoba mengepung pasukan Australia. Setelah pertempuran kecil itu, pasukan kembali menaiki tank dan tank melaju menuju lontang. Dengan dipandu oleh granat asap, pasukan Australia bergerak perlahan untuk saling menemukan posisi sekitar. Sekitar setengah jam kemudian, saat pertempuran mereda sejenak, peloton 11 dan 12 akhirnya berhasil bergabung kembali dengan sisa kompi D. Untuk pertama kalinya sejak pertempuran dimulai, seluruh kekuatan kompi D kembali berkumpul dan menyusun pertahanan bersama. Selama setengah jam berikutnya, Vietcong melancarkan serangan secara terus-menerus terhadap posisi kompi D. Pasukan Australia yang bertahan di bawah tekanan berat, keberuntungan berpihak pada mereka karena posisi mereka sedikit lebih rendah, sehingga banyak tembakan senapan dan senapan mesin Vietcong melintas di atas kepala mereka. Serangan Vietcong tetap berlangsung. Mereka terus maju meski harus menanggung korban yang besar di pihak mereka sendiri. Saat malam mulai turun sekitar pukul 7, pasukan bantuan Australia tiba di medan pertempuran. Kedatangan kompi B dengan kendaraan lapis baja mengubah situasi secara drastis. Senapan mesin berat berkaliber 50 dari tank menyapu perkebunan karet.
yang menghantam seluruh barisan Viet Cong dan memaksa mereka mundur serta tercerai-berai ke dalam kegelapan. Dengan itu pertempuran lontang pun akhirnya berakhir. Setelah pertempuran berakhir beberapa menit, prajurit Kompide ingin segera kembali ke area tempat Peleton 11 bertempur. Namun Letnan Kolonel Colin Townsend, komandan yang tiba bersama APC, mengambil keputusan berbeda. Ia memerintahkan seluruh pasukan Australia ditarik ke tepi barat perkebunan karet dengan fokus utama pada evakuasi korban luka. Selain itu, banyak prajurit Australia merasa putus asa dan mengira bahwa mereka mengalami kekalahan yang sangat besar. Dalam beberapa hari berikutnya, gambaran sebenarnya dari pertempuran mulai terungkap. Kompide yang berjumlah sekitar 108 prajurit ternyata berhasil bertahan dari pertemuan tak terduga dengan dua satuan besar Viet Cong. Pasukan musuh yang kemudian diidentifikasi sebagai resimen pasukan utama Viet Cong yang ke-275 dan batalion D445 dengan perkiraan sekitar 1.000 orang terlibat dalam pertempuran melawan pasukan Australia. Fakta ini mengubah pandangan awal dan menunjukkan besarnya skala pertempuran yang sebenarnya.